Bertemu kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia kelas 11 SMK dan SMA. Kita masih pada bab yang kedua tentang teks eksplanasi. Kita sekarang berada pada bagian menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Indikator pada materi ini yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur baku, sebagaimana halnya jenis teks lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu biasa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan. Merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Akan Ibu jelaskan bagan struktur teks eksplanasi. Dari struktur teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena, yang kedua, proses kejadian, yang ketiga, ulasan. Dari identifikasi fenomena, di situ akan dipaparkan latar belakang kejadian. Sedangkan proses kejadian di situ dipaparkan 2, yaitu yang pertama kronologis, yang kedua penyebab. Struktur yang ketiga atau yang terakhir adalah ulasan. Pada bagian ulasan, di situ terdapat mengomentari konsekuensi. Jadi, struktur teks eksplanasi itu ada 3, identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan. Sedangkan dalam teksnya akan tersusun latar belakang kejadian, kronologis, penyebab, mengomentari konsekuensi dalam teks. Pada latihan kedua, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Konjungsi teks eksplanasi. A. Konjungsi kausalitas antara lain
sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. B. Konjungsi kronologis hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Berikut contoh paragrafnya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut alis rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal, dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Di dalam teks dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kebaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Tugas minggu ini. Tugas berkelompok diskusi secara online, maksimal 3 siswa. Apabila cuma 2 siswa, Ibu perbolehkan, tapi tidak boleh dikerjakan perorangan ataupun melebihi dari 3 siswa. Kerjakanlah secara berkelompok maksimal 3 siswa. Untuk berlatih, tulislah masing-masing 3 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi, kausalitas, kronologi, dan yang berketerangan waktu. Tulis hasil diskusi kelompok di lembaran, foto, dan kirimkan ke kantong tugas Google Formulir kelas masing-masing. Ibu tunggu tugasnya paling lambat hari Jumat. Tugas kelompok yang kalian kerjakan menggunakan tabel seperti ini. Pada tabel yang pertama terdapat kaidah kebahasaan. 1. Konjungsi kausalitas. 2. Konjungsi kronologis. 3. Keterangan waktu. Konjungsi yang kalian gunakan untuk contoh penggunaan dalam kalimat nanti, silahkan kalian pilih dari konjungsi yang
ada pada tabel yang sudah Ibu buatkan ini. Contohnya, 1. Konjungsi kausalitas. Ada konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Silakan kalian pilih 3 konjungsi ini untuk kalian membuat kalimat. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Begitu juga untuk konjungsi kronologis, keterangan waktu. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, tugas yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.